Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir masjid rahmat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang sangat kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, dan wabil khusus kepada seluruh jamaah ikhwan wal akhwat, bapak dan ibu-ibu jamaah sholat Isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kami bisa kembali berziarah, bersilaturahim di Masjid Rahmat yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah ini setelah sekian waktu kita tidak bisa bersua dikarenakan mewabahnya virus COVID atau virus corona, bahkan sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari virus corona dan menjauhkan virus corona ini dari rumah-rumah kita, dari rumah-rumahnya kaum mukminin di mana saja umat Islam berada. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia karena corona, karena COVID-19, kita doakan semoga mereka ditempatkan oleh Allah sebagai para syuhada insyaallah di akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mungkin sudah disampaikan atau sudah dipublikasikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kajian kita pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang ritual atau peringatan Asyura yang kemarin saya awali terlebih dahulu beberapa waktu yang lalu. Mungkin Bapak Ibu sekalian mendengar ada sebuah peristiwa yang di beberapa berita, walaupun banyak informasinya atau narasinya yang tidak benar. Dan sekarang kita sedang menyusun buku putih dari peristiwa Metro Granang yang terjadi tanggal 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah itu tanggal berapa Agustus waktu itu? Pokoknya tanggal 18 Dzulhijjah berarti satu pekan setelah perayaan Hari Raya Idul Adha. Memang selama beberapa tahun terakhir kita di Solo selalu yang kita pantau dari acara ritual
ritual sesatnya Syiah itu kan selalu yang tanggal 10 Muharramnya, yang tanggal Asyuranya, yang selalu selama ini kita pantau. Walaupun kita sudah pahami bahwa agama Syiah ini atau aliran sesat Syiah ini memiliki dua hari raya besar. Yang pertama, hari raya mereka yang terbesar, yang paling utama, yang teragung itu sebenarnya bukan tanggal 10 Muharram, tapi justru tanggal 18 Dzulhijjah. Itu hari raya sekte kufur Syiah yang paling agung, yang paling besar itu mereka peringati. Siapapun dia, sebodoh-bodohnya orang Syiah itu sama sebagaimana umat Islam, sejahil-jahilnya orang Islam pasti merayakan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Apakah dia sholat nggak sholat, boh Ramadan, puasa atau mendem, itu kalau pas Idul Fitri ya dia pasti merayakannya. Itu sudah pakem itu. Lah di ajaran sesat Syiah juga sama sebenarnya. Jadi sebahlul-bahlulnya orang-orang Syiah itu pasti merayakan dua hari raya terbesar mereka. Yang pertama adalah hari raya yang mereka peringati tanggal 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah ini mereka peringati sebagai hari raya Ghadir Khoum namanya. Hari raya Ghadir Khoum. Kenapa hari raya Ghadir Khoum ini diperingati oleh orang-orang Syiah? Dikatakan ini. Jadi mereka menyebutnya dengan istilah hari raya Idul Ghadir. Jadi Idul Ghadir itu adalah nama sebuah tempat, nama sebuah tempat di sekitar antara Mekah dan Madinah. Jadi di antara Mekah dan Madinah itu ada namanya sebuah tempat namanya Ghadir, Ghadir Khoum namanya. Lah peristiwa Ghadir Khoum ini dijadikan oleh orang-orang Syiah yang terjadi pada tanggal 18 Dzulhijjah. Dan kita umat Islam sangat percaya, sangat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada yang namanya peristiwa Ghadir Khoum. Tetapi sejarah Ghadir Khoum yang asli, yang sebenarnya itu ditelikung itu maksudnya dibaca oleh orang-orang Syiah sebagai pembenaran terhadap keyakinan sesat mereka. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita pahami. Jadi Ghadir Khoum ini adalah sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah sekitar 200 kiloan. Jadi kalau nanti Bapak-Ibu sekalian umroh atau haji itu jarak 220 km atau 200-an kilometer setelah kota Mekah yang menuju Madinah. Itu nanti ditemukan sebuah tempat namanya Ghadir Khoum. Tempat ini pernah terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu terjadi pada tanggal 18 Dzulhijjah. Peristiwa apa itu? Peristiwa di mana Rasulullah pulang itu dari Hajjatul Wada. Jadi Rasulullah SAW pulang dari melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan ibadah haji wada, Hajjatul Wada. Rasulullah pulang menuju Madinah. Lah Rasulullah sampai di kota Ghadir Khoum ini, di wilayah Ghadir Khoum ini tanggal 18 Dzulhijjah. Jadi ketika Rasulullah sampai di wilayah yang bernama Ghadir Khoum ini, maka ketika itu juga pasukan perang Rasulullah yang pulang dari Yaman yang dipimpin oleh sahabat Ali bin
Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib juga sampai di tempat yang sama, ya. Jadi ketemu gitu kan ya. Jadi Rasulullah sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji wada, Rasulullah mengirimkan dulu pasukan perang, ya, pasukan perang menuju negeri Yaman, dipimpin oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini penting untuk kita pelajari, ya. Lah ketika Rasulullah pulang dari haji, ternyata pasukan kaum muslimin juga sampai di tempat yang sama. Jadi sama-sama ketemu di Ghadir Khum, ya, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Ghadir Khum. Lah ketika Rasulullah ketemu dengan pasukannya sahabat Ali yang baru pulang dari perang ini, yang mereka membawa harta rampasan yang sangat banyak sekali. Nah, maka akhirnya apa yang terjadi? Sebahagian sahabat Rasulullah, ini kalau kita mau tahu di wilayah Ghadir Khum itu, sini ya, ini bisa dilihat di depan. Nah, ini kota Mekah di sini, di Mekah di sini, maka nah, ini kota Mekah, kota Madinah di sini. Nah, di sini Ghadir Khum, dekat dengan Jumpah namanya. Kalau dilihat dari sini peta ini, jaraknya itu dari kota Mekah ke Jumpah ini di sini Jumpah, dan Ghadir Khum itu di sini. Itu sekitar lebih kurang 204 km. Kalau Rasulullah itu pulang dari melaksanakan ibadah haji itu setelah tanggal 13 Dzulhijjah, berarti kan perjalanan Rasulullah sampai di Ghadir Khum ini kan sekitar 5 hari berarti, ya kan? Karena Rasulullah sampai di situ tanggal berapa? 18. Kalau Rasulullah meninggalkan Madinah, meninggalkan Mekah setelah melaksanakan ibadah haji itu tanggal 13 Dzulhijjah setelah hari raya Idul Adha, yaitu hari Tasyrik, maka berarti kan perjalanan Rasulullah itu 5 hari sampai di Ghadir Khum, ya. Karena Rasulullah naik unta, ya, dan sebagian sahabat berjalan kaki, ya kan? Sekarang 200 kilo itu kan sumber lawangan ada kira-kira. Sini Semarang ya. 100 kilo, bagi PP ya. Berarti dulu perjalanan kakinya itu sekitar 5 hari baru sampai di Ghadir Khum. Kalau ke Madinahnya, berarti ya lebih dari itu gitu. Makanya kan dulu menarik itu kan. Karena ada namanya hadis Quraib ini. Hadis Quraib itu kan menceritakan, ya, ketika beliau datang ke kota Madinah, kan diceritakan orang-orang sahabat bertanya, orang-orang Mekah bertanya kepada Quraisy, bertanya kepada orang Madinah, kalian berpuasa hari apa? Kata orang Madinah, kami berpuasa hari Jumat, hari Sabtu gitu kan. Adapun kami, kata Quraisy, kami berpuasa pada hari Jumat, karena di Mekah itu terlihat hilalnya Kamis sore kan itu, ya. Jadi Kamis sore terlihat hilal di kota Mekah, maka orang-orang Mekah itu langsung berpuasa di bulan pada hari esoknya, kan hari Jumat kan itu. Lah sedangkan di kota Madinah mereka baru menyaksikan hilal itu di Jumat sore, berarti kan puasanya hari Sabtu kan itu. Nah kemudian Quraisy bertanya, lah kenapa kalau mereka mengikuti puasanya orang Mekah? Kan nggak mungkin mengikuti puasa orang Mekah. Artinya kalau waktu itu, taruhlah ya, perjalanan tercepat dari kota Mekah ke Madinah itu pakai kuda tercepat, itu kata para ulama 1 minggu, ya. 6 hari pakai kuda. Kalau sekarang naik bus papas itu mungkin itu ya, lewatnya jalan tol mungkin gitu lah pokoknya. Jadi pakai kuda. Jadi kalau misalnya orang-orang Mekah setelah melihat hilal di Kamis sore langsung berangkat ke kota Madinah untuk memberitahukan orang Madinah bahwa Kamis sore sudah terlihat hilal, itu kan berarti kan seminggu kemudian baru sampai gitu loh.
Berarti kan umat Islam ketinggalan puasa nggak kira-kira? Artinya ketika orang Mekah sampai di kota Madinah, memberitahukan gitu kan ya, di apa namanya, di Mekah sudah terlihat hilal di Kamis sore, padahal dia baru sampai Rabu misalnya kan, berarti kan sudah ketinggalan Ramadan satu pekan kan gitu. Nah, makanya oleh sebab itu kemudian berangkat dari peristiwa dari hadis Quraisy itu, kemudian para ulama mengatakan bahwa ibadah Ramadan itu memang sesuai dengan matlak negaranya masing-masing. Jadi nggak bisa kalau Mekah sudah terlihat, di Indonesia belum terlihat. Nah, itu memang kalau misalnya memang belum terbukti, belum bisa terlihat atau imkan ru'yah belum bisa dilaksanakan, ya berarti kita tidak bisa ikut-ikutan yang ada di Mekah. Artinya Mekah sendiri, karena waktu itu pun jangankan Mekah dengan Indonesia ya, Mekah dan Madinah pun ternyata beda sendiri-sendiri pada masa itulah. Sekarang beda kan, sekarang Mekah terlihat, di sini sudah langsung sampai beritanya kan itu ya. Tapi kita tidak bisa jadikan itu sebagai landasan. Hanya landasannya pada masa dulu seperti apa lah. Oleh sebab itu sekalian jadi ini ya. Lah ketika Rasulullah sampai di Ghadir Qum ini ketemu dengan pasukannya sahabat Ali. Lah pasukannya sahabat Ali ini laporan sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa laporannya? Laporannya ya Rasulullah, kami kecewa dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengungkapkan kekecewaan pasukannya sahabat Ali kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kenapa mereka kecewa? Ada sejarahnya. Jadi sahabat Ali memerintahkan kepada pasukannya untuk tidak menggunakan atau memakai atau memiliki harta rampasan perang yang didapatkan dalam perang Yaman itu, kecuali setelah mereka nanti sampai di kota Madinah. Setelah dibagi-bagi nanti baru boleh dipakai. Lah setelah itu sahabat Ali berangkat mengikuti Rasulullah melaksanakan ibadah haji ya. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah, sahabat Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk kembali lagi kepada pasukannya dan mengambil hak Rasulullah dalam harta ghanimah, yaitu berapa? 1/5 ya. Jadi 20% harta ghanimah itu adalah milik Allah dan Rasulullah. Akhirnya sahabat Ali berangkat lagi ke pasukannya. Nah ternyata di tengah jalan ketemu dengan pasukannya yang sudah siap berjalan pulang menuju kota Madinah. Lah ketika itu pasukannya sahabat Ali ini yang ditinggal oleh beliau haji bersama Rasulullah, mereka sudah menggunakan baju yang bagus. Jadi bukan lagi baju perang yang dulu mereka pakai. Mereka sudah pakai pakaian yang bagus lah ya. Akhirnya sahabat Ali tanya sama wakil komandannya, ini mereka ini dapat baju bagus-bagus dari mana? Kata wakil komandannya sahabat Ali cerita, sahabat Ali, para sahabat ini cerita, pasukan ini cerita, mereka bilang sama saya, masa kita mau pulang ke kota Madinah bertemu dengan istri-istri dan anak-anak kita, sedangkan sekarang sedang hari raya Idul Adha, masa pakai baju yang bekas perang yang sudah lama lah gitu kan ya. Jadi kan mumpung hari raya ya kita pakai baju yang bagus lah. Akhirnya wakil komandan ini nggak bisa menghalangi lah. Akhirnya apa? Baju-baju rampasan perang itu akhirnya dibagi-bagikan kepada pasukan perang tersebut. Lah ketika ketemu sahabat Ali, pada sahabat Ali sudah ngomong dulu sebelum berangkat, jangan dibagikan harta rampasan perang sebelum sampai nanti di kota Madinah. Akhirnya sahabat Ali murka, sahabat Ali marah dan menyuruh pasukannya itu untuk mencopot lagi bajunya dan menggantinya dengan baju yang lama. Nah kira-kira gelo betul Pak? Ya gelo kan, Ali udah pakai baju yang bagus, tiba-tiba sahabat Ali bilang,
Sekarang kalian tukar lagi dengan baju perang kalian yang dulu, ya. Yang ini kumpulkan lagi, nanti baru dibagi setelah di kota Madinah. Lah di sisi yang lain, kan gitu ya, setelah sahabat tadi ini kembali melucuti baju mereka, ganti dengan baju mereka yang pertama. Lah di sisi yang lain, Rasulullah memerintahkan sahabat Ali untuk mengambil apa? Mengambil harta ghanimah. Lah akhirnya sahabat Ali mengambil harta ghanimah yang merupakan haknya Rasulullah SAW, yang jumlahnya 1/5, berarti 20%. Lah yang lebih membuat sahabat kemudian tambah gelo lagi, lah sahabat Ali mengambil salah satu budak tercantik yang merupakan harta rampasan perang. Lah besok paginya mereka lihat sahabat Ali ini sudah mandi keramas. Berarti sahabat Ali kita nggak boleh pakai, dia boleh pakai, mungkin gitu lah. Ya. Akhirnya para sahabat, Pak, sahabat Ali benar nih makanya. Akhirnya peristiwa ini, Pak, peristiwa ini kemudian menjadi sesuatu yang apa ya? Istilahnya tersembunyi, tersimpan di hatinya para sahabat, dan akhirnya mereka ingin kalau ketemu Rasulullah langsung apa? Langsung curhatlah sama Rasulullah tentang sikap komandan mereka yang bernama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika mereka cerita dengan Rasulullah dan Rasulullah sudah mulai merasakan ini ya, ada bentuk kekecewaan yang sangat besar, bahkan sudah mulai tampak ada bentuk kebencian, bukan lagi hanya sekedar kecewa, tapi apa? Sudah ada indikasi-indikasi mereka benci kepada siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Padahal apa yang dilakukan oleh sahabat Ali itu benar, tidak melanggar syariat, tidak melanggar yang merupakan aturan daripada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sahabat Ali dapat perintah langsung dari siapa? Rasulullah, wakilnya Rasul untuk mengambil haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan para sahabat, kan itu kan ya, mengumpulkan para sahabat di sebuah tempat yang tadi disebut dengan wilayah Budir Khum ini, Seraya namanya dia ya. Seraya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadis ya. Apa hadisnya? Yaitu hadis yang berbunyi man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang aku menjadi maulanya ya, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka wajib baginya untuk menjadikan ya, Ali bin Abi Thalib sebagai maulanya ya. Jadi hadis itu ada hadis namanya hadis Budir Khum ya. Ada hadis Budir Khum namanya apa? Hadis di mana Rasulullah mengatakan man kuntu maulahu, barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Lah kalimat maulanya ini itu diartikan oleh orang-orang Syiah pemimpin, yang artinya mereka menerjemahkannya apa? Barang siapa yang menjadikan Ali sebagai barang siapa menjadikan aku, kata Rasulullah, sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin dia. Lah itulah yang kemudian diklaim oleh orang-orang Syiah bahwa tanggal 18 Zulhijjah itu adalah hari di mana Rasulullah menobatkan Ali sebagai siapa? Sebagai pemimpin, calon pemimpin penggantinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya oleh sebab itulah mereka kemudian berkeyakinan setelah Rasulullah wafat, yang wajib jadi pemimpin, yang wajib jadi imam itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan bukan Utsman radhiyallahu anhu, tapi siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya mereka setiap tanggal 18 Zulhijjah mereka merayakan hari raya Budir Khum. Hari raya Budir Khum ini mereka peringati dengan cara apa? Mencaci maki para sahabat, terutama 3 sahabat utama yang menurut mereka telah merampok, telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kalau kita lihat di sini, apalagi kemudian berbarengan, Pak. Jadi biasanya Budir Khum itu berbarengan dengan apa? Dengan tanggal 26 Zulhijjah. Tanggal 26 Zulhijjah ini hari apa?
hari terbunuhnya sahabat Umar. Jadi tanggal 26 Dzulhijjah itu kan hari terbunuhnya sahabat. Lah biasanya orang-orang Syiah itu merayakan Ghadir-Hum sampai tanggal 26. Jadi mulai tanggal 18 Dzulhijjah sampai tanggal berapa? 26. Sekalian memperingati hari terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab ya. Sampai nanti di Iran itu Pak, orang-orang Syiah ini membangun besar kuburannya pembunuh sahabat Umar yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Bayangkan ya. Jadi orang-orang Syiah ini memuliakan Abu Bakar, memuliakan Abu Lu'lu'ah. Padahal Abu Lu'lu'ah ini gak pernah Islam Pak. Sampai matinya dia tuh Majusi, sampai dia dieksekusi mati itu dia adalah penganut agama Majusi, penyembah api ya, penyembah api. Nah ini harus kita pahami bersama ya. Dan itu sekarang dibangun kuburannya sangat besar. Nanti Anda bisa lihat di YouTube itu ada kuburan Abu Lu'lu'ah. Bahkan orang-orang Syiah ini Pak selalu berdoa kepada Allah Pak, Allahumma syurna yaumal qiyamah ma'abi Lu'lu'ah, kata mereka. Ya Allah, bangkitkan kami di hari kiamat bersama Abu Lu'lu'ah. Bayangkan ini. Jadi mereka ini berdoa kepada Allah supaya dibangkitkan bersama si kafir yang bernama siapa? Abu Lu'lu'ah. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita lah. Makanya kemarin dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir kita nggak pernah itu mengintai ritual Syiah yang 18 Dzulhijjah. Nah kemarin teman-teman kita di Solo punya inisiatif ya, teman-teman Laskar itu coba kita pantau tanggal 18 Dzulhijjah mereka Asyura, mereka Ghadir-Hum atau tidak. Ternyata benar, mereka merayakan hari raya Ghadir-Hum, walaupun mereka membuat alibi dengan acara Midodare. Lah padahal Pak, ini sesuatu yang sangat aneh. Ini penting untuk kita perhatikan ya. Yang pertama, orang Arab itu, orang Arab ya, itu tidak pernah ada dikenal di kalangan orang Arab kalau mau nikah itu yang namanya Midodare, itu kan. Sampai saya tanya langsung sama ada ustadz kita itu namanya Ustadz Faiz Baraja itu. Langsung tanya itu, Ustadz, antum kan asli Arab Tulen gitu kan. Arab Tulen, antum kan Arab Tulen. Arab Tulen tinggal juga di kalangan orang-orang Arab di pasar Kliwon itu kan, di komunitasnya orang-orang Arab. Saya tanya, apa antum pernah dengar istilah Midodareni? Dia cerita, anak itu baru dengar sekarang. Midodareni oh. Jadi Syiahnya itu, jadi orang-orang Syiah ini ngapusinya nggak pinter. Jadi membuat alibinya nggak cerdas. Artinya di kalangan orang Arab yang namanya Midodare itu bukan sesuatu yang masuk, mereka nggak pernah kenal itu. Lah anehnya pas peristiwa terjadi tanggal 18 Dzulhijjah itu, mereka kemudian mengatakan kami tidak Ghadir-Hum, kami Midodare. Nah ini yang pertama tadi. Yang pertama kita tanya dengan orang-orang Arab, mereka tidak pernah mengenal istilah Midodare ini. Karena Midodare itu kan budaya orang Jawa kan. Lah yang kedua, yang menurut yang sangat janggal, pakemnya orang Jawa, pakemnya tiang Jawi, pakemnya tiang Jawi yang namanya acara Midodareni itu kan di rumah calon mempelai perempuan, itu pakem itu. Saya belum tahu ya kalau ada Midodareni di calon pria ya. Biasanya saya tahu Midodare ini ya di calonnya perempuan. Lah anehnya Pak, Midodare yang dilaksanakan kemarin itu bukan di rumahnya perempuan, bukan di rumahnya laki-laki, malah neng omah wong liya. Paham ya? Padahal kan pakem itu di kalangan orang Jawa kan yang namanya Midodare itu kan di rumahnya calon perempuan. Ini ternyata tidak di rumah calon perempuan, tidak di rumah calon pengantin laki-laki, malah di rumah orang lain, tempat yang merupakan basisnya Syiah ya, yang namanya Segaf Biul Pak. Jadi rumah yang kemarin tempat
terjadinya peristiwa Midodrana itu, ya, itu memang sudah dikenal sebagai rumah basisnya Syiah. Dulu pimpinannya namanya Segabiul namanya. Segabiul itu karena dia suka main biola. Namanya Habib Segabiul, ya. Itu Syiah cekek itu. Dia suka main biola, maka dia dikenal dengan istilah Segabiul. Lah, teman-teman di Arab, teman-teman Arab Pasar Kliwon itu cerita sama saya. Ketika dedengkotnya Syiah Solo yang bernama Segabiul ini meninggal, itu orang-orang Syiah nitip 2 pecut di dalam petinya, ya. Mereka bilang sama Habibnya itu, "Bib, kami titip pecut di 2. Kalau nanti ente ketemu dengan Abu Bakar dan Umar, silakan pecut dengan pecut 5." Itu yang diceritakan oleh teman-teman kita yang di Arab Pasar Kliwon itu kepada saya. Dan belum mereka nyaksikan itu, bagaimana meninggalnya si dedengkotnya Syiah Solo yang bernama Segabiul. Nah, ini penting sekali. Jadi Segabiul ini dia adalah bapak angkatnya dedengkot Syiah Indonesia bernama Jalaluddin Rahman. Jadi Jalaluddin Rahman itu salah satu bapak angkatnya Jalaluddin Rahman, dia Segabiul. Nah, ini penting buat sekalian. Yang mudah-mudahan Segabiul ini nanti berbesaran namanya dengan Husain Al-Habsyi, dedengkot Syiah Yapi Bangil. Jadi benang merahnya kayak gitu, Pak. Jadi Habib Husain Al-Habsyi itu dedengkotnya Syiah yang sekarang berada di yang sekarang punya Yapi, bukan Yayasan Pesantren Islam Bangil itu kan, ya. Bangil yang sekarang menjadi tempat basisnya Syiah di Bangil itu berbesaran dengan Segabiul yang ada di Solo. Segabiul ini orang tua angkatnya Jalaluddin Rahman. Lah, sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini penting untuk kita perhatikan. Lah, akhirnya ketika teman-teman di sore hari itu pada datang, ya, kemudian sampai maghrib itu terus bernegosiasi dengan pihak kepolisian, ya. Lah, qadarullah setelah sholat maghrib, ya, ternyata waktu itu ada yang memprovokasi, ya. Tiba-tiba ada mobil masuk itu, ya. Padahal itu masih negosiasi itu, ya. Artinya orang-orang yang berada di dalam rumah itu segera membubarkan diri. Lah, ternyata tiba-tiba ada mobil malah ingin masuk ke tempat itu. Akhirnya terjadilah keributan sampai kemudian mobilnya dirusak, dan akhirnya orang-orang yang berada di luar di dalam rumah itu akhirnya dievakuasi keluar karena jumlah pasukan polisinya yang katanya waktu itu kurang. Akhirnya terjadilah bentrokan atau tindakan yang di dalam narasi mereka itu namanya tindakan anarkisme, kan gitu, ya. Yang kemarin sudah dilaksanakan rekonstruksi. Ternyata apa yang dituduhkan kepada teman-teman yang ditangkap kemarin 8 orang itu tidak terbukti waktu di rekonstruksi. Hanya banyak tuduhan-tuduhan yang terdapat di BAP itu ditolak oleh teman-teman. Lawas sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita pahami bersama, sehingga kemudian menyebarlah beritanya, acara Midodrana ini diserang, kan? Rumah Habib diserang. Bukan Habib Syiah. Padahal kata Habib Zain Al-Qaf rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan seorang habaib kalau dia sudah nyemplung Syiah maka terlepaslah dia dari gelar apa? Habib, bukan lagi Habib dia. Makanya sangat aneh, Pak. Ini penting supaya kita pahami bersama. Orang Syiah yang terutama yang ngaku habaib ini, mereka ini kan ngakunya kan sebagai zuriat Rasul, ya. Habaib itu kan kalau di Indonesia kan banyak dikenal dengan istilah habaib atau alawi, ya. Kalau yang di luar Timur Tengah sana ada namanya alawi, ada namanya asyarif, ada namanya sayyid, kan gitu. Mereka ini kan adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah
memiliki keturunan sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib kan itu. Makanya mereka kemudian menyebut dirinya sebagai apa? Dzurriyyat Nabi kan itu. Dzurriyyat Nabi. Kamu ini adalah apa? Anak keturunannya Nabi. Walaupun bukan dari anak laki-laki, karena Rasulullah tidak memiliki putra laki-laki yang hidup sampai besar. Ya, putra Rasul yang melahirkan anak sampai sekarang ini adalah dari putri beliau yang bernama Ibunda Fatimah, yang menikah dengan syaratnya secara nasab itu terputusnya sampai kepada siapa? Sahabat Ali gitu ya, tidak langsung sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Lah anehnya Pak, bagaimana mungkin ada orang yang mengklaim dia adalah anak keturunannya Nabi tapi mencaci maki istri-istrinya Nabi? Ini kan anak keturunan durhaka gitu. Gimana? Lah kita saja Pak, kita saja ini yang secara nasab tidak sampai kepada sahabat Ali, ya, walaupun sampai kepada Nabi Adam insya Allah. Itu pasti ya. Tapi kan nggak sampai kepada sahabat Ali. Itu saja kita sangat bangga, sangat cinta dengan ibunda Aisyah, dengan ibunda Hafsah, dengan ibunda Romlah atau Ummu Habibah, dan semua istri-istri Rasulullah SAW. Walaupun kita ini bukan orang yang dikenal sebagai anak keturunannya siapa? Rasulullah, bukan dzurriyyat Nabi, tapi kita bangga dengan istri-istri Rasulullah. Kenapa? Karena Allah mengatakan mereka istri-istri Rasulullah adalah ummahatum, ibu-ibu mereka, ibunda-ibundanya orang-orang mukmin. Lah anehnya, ngakunya habaib, tapi mencaci maki ibunda Aisyah, ini kan habaib durhaka. Makanya hati-hati juga kita dengan gelar habaib itu. Ini habibnya habib beneran atau habib yang durhaka itu loh. Makanya kemarin kita mengundang Pak, alhamdulillah kemarin waktu di Solo itu sebenarnya kita ingin juga membawa roadshow ya, tapi belum sampai cuma di Solo dan waktu lah. Kita kedatangan Syekh namanya beliau dari Palestina, dari Gaza ya. Kemudian beliau menetap di Palestina, di Mesir, dan sekarang beliau sedang mengajar di Lampung ya. Kemarin kita undang ke Solo untuk roadshow berkaitan dengan Palestina ya. Karena Palestina hari ini sangat menyedihkan Pak. Ikatan Persatuan Negara-Negara Arab hari ini justru bersama Israel untuk merampok tepi barat, untuk merampok Gaza, dan meninggalkan Palestina berjuang sendirian. Naudzubillah min dzalik. Ini pengkhianatan bangsa Arab terhadap negeri Syam, terhadap kiblat pertama kaum muslimin, Masjidil Aqsa ya. Lah alhamdulillah qadarullah yang kita undang itu ternyata beliau anak keturunannya Rasulullah, punya gelar apa? Asy-Syarif. Jadi Syekh Mahmud bin Abdullah Asy-Syarif ya. Asy-Syarif ini salah satu gelar anak keturunannya Rasulullah ya. Kalau berada di negeri Syam atau di Timur Tengah itu biasanya banyak menggunakan gelar apa? Asy-Syarif. Dan beliau cerita, dia bilang ya Ustaz Azhar, di Timur Tengah itu dia bilang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku habaib ini atau ngaku-ngaku Asy-Syarif ini, mereka mempermainkan apa? Gelar-gelar untuk anak keturunannya siapa? Rasulullah SAW. Jadi kata beliau, ada orang-orang yang sebenarnya nggak punya hak, punya gelar habib tapi gelar apa? Habib. Ya. Kalau di kalangan Syiah yang jelas masyhur itu siapa? Khomeini. Ya. Khomeini itu Pak, nenek moyangnya adalah dari India, penganut agama Sin. Nah itu nenek moyangnya Khomeini. Tapi sama orang-orang Syiah diberi gelar dengan apa? Sayyid Khomeini. Bukan hanya Sayyid, diberi gelar dengan ayat telah.
ruhullah. Padahal dia nggak punya sampai nasab ke sana. Begitulah ya, orang Khomeini berhasil menipu orang-orang apa? Syiah. Sebab itu sekalian, jadi ini kami ingin meluruskan bahwa peristiwa Metur Granat kemarin itu tidak lepas dari sebuah adanya unsur provokasi yang terjadi di lapangan yang kita juga tidak tahu waktu seperti apa. Yang jelas kedatangan teman-teman di waktu hari itu, hari Sabtu kalau tidak salah saya, ya Sabtu sore juga, ya, itu murni awal mulanya hanya sekedar apa? Ingin memastikan ada ritual mudirhum atau tidak. Kalau sekalian yang pertama, jadi orang-orang Syiah ini merayakan hari raya yang pertama apa? Tanggal 18 Juli. Yang kedua, mereka merayakan hari raya terbesar mereka yang kedua, ya, itu yang disebut dengan hari raya Asyura, ya. Sampai ini adalah motonya orang-orang Syiah ini, kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Mereka mengatakan setiap hari itu adalah hari Asyura dan setiap jengkal bumi itu adalah bumi Karbala. Ya Bapak sekalian, sebenarnya peristiwa Asyura di dalam Islam itu, ya, itu sudah dimulai sejak Rasulullah masih hidup, ya. Tapi tidak sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah. Jadi kita dulu mengenal, Pak, ya, generasi awal dari umat ini, yaitu generasi sahabat, mengenal Asyura itu dari surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan dunia alam semesta ini sejak kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kemarin saya membaca di sebuah media, ada sebuah riset yang dilakukan oleh salah satu universitas di Inggris kalau tidak salah. Mereka melakukan riset ilmiah, ya, bukan riset pakai dukun. Kalau Indonesia riset yang kayak gitu kan bisa pakai Mama Loren ya dulu kan, ya. Ini murni, ya, riset ilmiah berapa usia dunia hari ini. Nah, jadi di riset itu, dengan benda-benda yang mereka temukan, dengan teori-teori yang mereka buat sebagainya, hasil kesimpulannya, kata universitas ini, umur dunia hari ini itu diperkirakan sekitar 18,5 miliar tahun. Dengan percaya betul, Pak? Kalau Pak percaya, hitung sendiri. Lanjut dong. Mosok hitung sendiri gitu kan. Jadi bayangkan, jadi ini penelitian orang kafir loh, Pak. Ini penelitian orang kafir. Ya. Mereka mengatakan apa? Diperkirakan alam semesta ini, dunia yang ada hari ini, langit bumi ini, itu diperkirakan usianya sudah mencapai sekitar 18,5 miliar tahun. Jadi sudah tua, ya. Beberapa generasi itu. Hanya Allah yang maha tahu. Nah, ternyata Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat 36, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sejak awalnya Allah ciptakan alam semesta ini, Allah sudah ciptakan dalam waktu 1 tahun itu 12 bulan, ya. Jadi 12 bulan dalam setahun itu sudah ada sejak zaman old. Sejak zaman dahulu kala itu sudah Allah tetapkan itu, Pak. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Nah, kemudian kata Rasul, kata Allah, minha, nah diperhatikan di sini, minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan hurum, bulan-bulan haram. Haram itu artinya sesuatu yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Makanya namanya Masjidil
Haram. Yang Masjidil Haram itu bukan masjid yang diharamkan, enggak, ya. Hanya masjid yang dimuliakan, ya. Maka bulan haram itu artinya bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan. Karena apa? Karena bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, sangat agung, makanya Allah haramkan untuk berperang dan menumpahkan darah di 4 bulan ini. Jadi orang-orang Arab itu, Pak, kalau pas perang, yang lagi berkecamuk perang, kalau sudah masuk bulan haram, sudah libur, right? Mereka nggak berani itu, nggak berani otak-atik itu. Ini sudah kesepakatan lah. Apa 4 bulan itu? Dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Kata Rasulullah SAW, 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram itu salasun mutawaliyah, yang 3 bulannya berturut-turut, ya. Mulai dari bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan bulan Muharram. Yang satunya lagi kata Rasulullah terletak antara Jumadah Tsaniyah dan Sya'ban, namanya bulan Rajab. Orang Jawa bilang bulan Rejab. Jadi ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram: Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Lah dari 4 bulan haram ini, yang masyhur di kalangan kita itu adalah Asyura, yang sering kita kenal itu, ya. Kenapa? Karena ada perintah, ya, walaupun sebelumnya ada namanya Hari Raya Idul Adha, kan juga di bulan apa? Di bulan haram. Tapi yang masyhur setelah Idul Adha itu namanya bulan apa? Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kenapa tanggal 10 Muharram atau Asyura ini masyhur di tengah-tengah kita? Karena ada sunnah kita berpuasa pada tanggal berapa? 10 Muharram. Kenapa kita berpuasa tanggal 10 Muharram? Ini berkaitan dengan peristiwa yang mana Rasulullah mengatakan apa? Ketika Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Jadi di zamannya Nabi Musa lah, bulan yang dipakai juga bulan apa? Ya bulan Muharram juga. Tahunnya ya tahun ini ya tahu gitu kan. Yang jelas tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa berpuasa. Rasulullah tanya lah, kenapa Nabi Musa berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Orang-orang Yahudi ngomong, karena tanggal 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, dan pada tanggal yang sama juga Allah tenggelamkan dan Allah binasakan yang namanya Fir'aun. Lah, sebagai bentuk syukurnya Nabi Musa terhadap tanggal 10 Muharram yang merupakan hari di mana Allah menyelamatkan beliau dan pengikutnya dari Fir'aun dan Allah binasakan Fir'aun, maka Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram berpuasa, dan itu diikuti oleh orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada orang Yahudi, kalau begitu kata Rasulullah, nahnu ahaku wa aula bi Musa minkum. Kalau memang itu dasarnya, kalau memang itu alasannya, kami sebagai orang-orang yang beriman lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah akhirnya apa? Memerintahkan kaum muslimin setiap tanggal 10 Muharram disunnahkan untuk berpuasa. Inilah yang dalam sejarah, dalam fikih, dalam hukum fikih disebut apa? Syar'un man qablana. Jadi syariat umat sebelum Rasulullah kemudian dimasukkan sebagai syariat daripada syariat Islam. Jadi meskipun itu syariatnya umatnya Nabi Musa atau syariatnya Nabi Musa, tapi kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah atau oleh Allah, maka dia bukan lagi syariat Nabi Musa, tapi dia syariatnya Nabi Muhammad, syariatnya umat Islam. Tapi kalau yang nggak disyariatkan, kita nggak boleh ikut-ikutan. Misalnya apa? Saya ceritakan dulu ya. Umatnya Nabi Musa itu kalau mandi diperbolehkan
bareng-bareng kudol. Itu umatnya siapa? Nabi Musa. Nah, kita nggak boleh Pak. Ayo melu mandi bareng pagi sana. Terus ngomong, doh boleh. Itu khusus untuk tahunnya Nabi Musa. Ya kalau jenengan mau kayak gitu ya balik ke zamannya siapa? Nabi Musa. Nah, oleh sebab itu Pak sekalian, nah setelah Rasulullah berpuasa tanggal 10 Muharram, begitu juga para sahabat. Ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram apa enggak ngikut-ngikuti orang Yahudi? Nah maka Rasulullah kemudian waktu itu berkata, kalau nanti aku bertemu dengan 10 Muharram di tahun yang akan datang, maka aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Lah qadarullah, sebelum Rasulullah sampai di tahun yang akan datang, Rasulullah sudah terlebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya berdasarkan hadis ini, kemudian para ulama mengatakan sunnahnya kalau 10 puasa Asyura itu 2 hari, supaya tidak dianggap kita tasyabuh menyerupai orang-orang Yahudi. Boleh tanggal 9 10 Muharramnya atau 10 11-nya. Ada juga yang berpendapat lebih abdul lagi 9 10 11. Walaupun kata para ulama, kalau dia hanya memilih 10 Muharramnya saja, tetap hukumnya adalah apa? Sah. Tetap itu dianggap puasa sunnah yang dijanjikan oleh Rasulullah apa? Yukafirus sanatal madiyah, diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Lah Bapak Ibu sekalian, ini yang kita imani, yang kita yakini selama berabad-abad, sampaikah kemudian Allah menguji umat ini dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Jadi 50 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat 50 tahun berikutnya terjadilah peristiwa yang tepat, Masya Allah ya. Kalau bisa tepat Ustaz ya, dari sana Allah sudah ciptakan itu ya. Tepatnya apa? Tanggal 10 Muharram terjadilah peristiwa bersejarah yang tidak bisa kita lupakan, yaitu apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah yang bernama sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib di sebuah tempat namanya Karbala, ya, namanya Karbala. Ketika sahabat Husain itu sampai di tempat ini, sahabat Husain bertanya sama pengikutnya, apa nama tempat ini? Mereka bilang, wahai sahabat Husain, tempat ini adalah namanya Karbala. Maka langsung sahabat Husain mengatakan, Karbala itu artinya adalah gabungan dari karbun wabalaun. Karbun itu penderitaan, balaun itu adalah ujian. Jadi tempat itu merupakan apa? Tempat yang penuh penderitaan dan penuh ujiannya. Sama seperti ketika Soekarno memperkenalkan istilah marhainisme, ya kan? Marhain, ya. Yang ternyata kalau dalam sejarah kan kita catat itu ya, Soekarno informasinya bertemu sekitar tahun 27 ya, 26-27 di Bandung seorang petani yang bernama Marhen, ya. Dari situlah kemudian Soekarno bercita-cita untuk membela kaum petani kan itu. Sehingga dimunculkanlah istilah apa? Marhainisme itu, Marhen itu. Nah, tetapi para peneliti sejarah mengatakan nggak ada orang yang bernama Marhen itu, nggak ada. Peneliti sejarah dari
militer mengatakan nggak ada itu yang namanya Marhen itu. Yang benar, kata para ahli sejarah dari militer mengatakan Marhen itu sebenarnya singkatan dari 3 nama dedengkotnya komunis. Jadi dedengkotnya komunis itu ada 3. Satu namanya Karl Marx, nah itu Marx. Kemudian ada Hegel, Friedrich Engel. Jadi ini adalah 3 dedengkot PKI, 3 dedengkot komunis di dunia. Marx, Hegel, dan Friedrich Engel. Jadi digabungkan menjadi apa? Marhen. Ini penting untuk kita perhatikan sejarah ini. Dan ini yang menarik. Kemudian Menteri Pendidikan kita mau menghapus pelajaran. Apa maksudnya Menteri Pendidikan kita ini? Ia katakan adalah pelajaran sejarah itu udah nggak terlalu penting. Siapa bilang nggak penting? Sumber lawang itu kalau nggak dikenal dengan sejarah nggak ngerti. Kenapa sumber lawang itu bisa moncer? Apalagi tetangganya gunung. Itu dari mana tahunya kalau bukan dari sejarah? Penting atau nggak penting itu? Kok bisa-bisanya Menteri Pendidikan itu ngomong sejarah itu bukan sebuah materi pelajaran yang penting, sehingga ada rencana untuk dihapus. Ini bahaya, sangat bahaya. Setelah sebelumnya Menteri Agama menghapus pendidikan apa? Sejarah Islam, terutama masalah perang itu dihapus. Sekarang mau dihapus lagi apa? Pendidikan sejarah secara umum di negeri ini. Ini berbahaya dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tuh nggak paham itu PKI itu apa, nggak paham Syiah itu apa, karena nggak pernah belajar nanti apa tentang sejarah. Oleh sebab itu ini penting untuk kita perhatikan lah. Di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah ini terjadilah peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu terbunuhnya sahabat Husain di padang Karbala, atau di sebuah tempat namanya Karbala ini. Itu pun ada sebab-sebab utamanya, ada faktor-faktor utamanya. Apa itu? Setelah sahabat Muawiyah meninggal dunia sebagai khalifah, raja pertama dari Bani Umayyah, maka dilantiklah anak keturunannya yang bernama Yazid bin Muawiyah menjadi raja berikutnya. Lah kemudian orang-orang Irak yang dulunya bekas tempat kepemimpinan dan kekhalifahan sahabat Ali dan sahabat Hasan itu tidak menerima kekhalifahannya sahabat Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Jadi mereka ingin balas dendam lah istilahnya. Kalau dulu Muawiyah tidak mau berbaiat kepada sahabat Ali dan sahabat Hasan ketika menjadi khalifah, nah sekarang Yazid bin Muawiyah jadi khalifah, maka orang-orang Irak yang notabene mereka ini banyak dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah, si dedengkot Yahudi yang berhasil menyusup ke dalam tubuh umat Islamnya, akhirnya tidak mau berbaiat kepada Yazid. Bahkan mereka ingin mengangkat calon presiden tandingan. Siapa calon presiden yang mereka akan angkat tadi ini? Inilah sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah utusan dari Irak itu. Orang-orang Irak datang ke Mekah menemui sahabat Husain, bilang ke sahabat Husain, datanglah Anda ke Irak, kami akan angkat Anda jadi khalifah kami, jadi imam kami, jadi presiden kami. Kenapa? Kami gak mau taat sama presiden yang bernama Yazid bin Muawiyah. Anda gak usah takut, ada 120.000 pedang
yang siap melindungi Anda wahai Husain. Terus berdatangan surat-surat itu kepada sahabat Husain, ingin membuktikan kalau orang-orang Iran itu yang katanya pecintanya Ali, pendukungnya Ali, pembela Ali itu betul-betul ingin melindungi sahabat Husain, dan mereka ingin mengangkat Husain sebagai presiden nantinya. Akhirnya apa? Sahabat Husain, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sudah pernah menubuatkan bahwa sahabat Husain itu pasti akan apa? Syahid, dia akan terbunuh. Itu sudah disebutkan oleh Rasul. Akhirnya berangkatlah sahabat Husain menuju apa? Menuju Irak. Lah, Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, sebagai presiden, wajar atau enggak kalau memerintahkan gubernur Irak untuk memata-matai kedatangannya Husain? Wajar. Misalnya ya, malam ini jamaah Masjid Rahmat Sumber Lawang menyampaikan besok pagi kami akan deklarasi dan mengangkat calon presiden baru untuk negara Sumber Lawang. Kira-kira malam ini dikepung bukan? Yakin Barakuda itu mungkin akan muncul. Itu wajar itu. Karena kalau ada satu negara dua presiden itu kan mustahil, itu nggak mungkin, karena akan terjadi kekacauan. Las Yazid bin Muawiyah perintahkan gubernurnya siapa? Namanya Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad untuk memata-matai kedatangan sahabat Husain ke Irak, dan jangan sampai orang-orang Irak membaiatnya sebagai khalifah, sebagai raja. Kenapa? Ini berbahaya. Akan terjadi ketidakstabilan negara, akan terjadi kekacauan di dalam negara Islam. Akhirnya ketika sahabat Husain sampai di tanah Karbala ini, dicegatlah oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad dengan membawa pasukan sekitar 4.000 pasukan. Sahabat Husain berapa orang? 72 orang. Bayangkan 72 berhadapan berapa? 4.000. Udah gak mungkin itu. Lah sahabat Husain menanti-nanti orang-orang Syiah yang katanya akan membela beliau sebanyak berapa tadi? 120.000 pedang. Ternyata nggak ada yang datang, Pak. Justru ada yang datang malah siap untuk memerangi Husain. Berarti sahabat Husain ini ditipu mentah-mentah oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang yang ngaku-ngaku mencintai Husain. Sama kayak kita di negeri ini, kita ditipu dengan orang-orang yang terlalu teriak Pancasila, Pancasila, padahal dia adalah apa? Pengkhianatnya Pancasila. Teriak Pancasila karena ada juga nggak ada duitnya. Coba BPIP itu nggak usah dikasih anggaran, akankah mereka teriak lantang? Teriak Pancasila kenapa? Ada Fulus, Indah Fulus, Mabi Fulus, mampus. Nah itu terjadi. Mereka terlalu teriak Pancasila. Ternyata korupsi. Teriak good looking. Ternyata dana bos madrasah sanawiyah diembar. Ceritanya radikal, good looking. Dana bos madrasah diembar per siswa 100.000 coba. Kalikan berapa juta siswa madrasah yang dapat dana bos dipotong 100.000 coba. Enggak Pancasila, radikal. Ternyata ingin korupsi.
Udah baca beritanya, kan baca beritanya juga. Di DPR itu sampai ditanya sama DPR itu, apa maksud Anda itu? Teriak radikal, looting. Ternyata dana bos sanawiyah di sunat 100.000. Apa gak mencah-mencah DPR? Anda didolen dalam kondisi pandemi kayak gini, mereka butuh duit untuk beli pulsa, untuk belajar lewat daring. Malah ente sunat duitnya, terus teriak radikal. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian mau mensertifikasi, seharusnya dia dulu tuh disertifikasi, lolos enggak gitu loh. Coba suruh ngapal Al-Quran 30 juz itu dua-duanya, lolos enggak? Kalau nggak lolos, sudah mundur dua-duanya. Ini nuduh paham radikal itu disebarkan melalui pemuda-pemuda yang good looking, yang hafid. Kalau ente itu nggak hafal Quran, ya jangan cemburu dan iri sama orang yang hafid Quran loh. Kalau wajahmu itu bad looking, jangan cemburu, jangan dengki sama yang good looking loh. Kalau awakmu orang tahu ning masjid, orang sah radikal kalau kamu sering ning masjid. Ini orang tahu ning masjid ngomong-ngomong masjid radikal. Nanti, hei, mau gimana? Gimana? Ada penting itu loh Pak. Dia nggak pernah ke masjid nongkrong ini nongkrong ini warung penyet. Tapi sinisnya minta ampun kepada orang mas. Padahal diajak perang kabur di Wiro, kabur di Semalan. Lalu sebab itu sekali lagi ini penting. Lah akhirnya Pak, terbunuhnya sahabat Husain di tanah Karbala ini karena sesuatu yang tidak seimbang, dan beliau sudah ditipu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai pecinta beliau. Dan akhirnya peristiwa terbunuhnya sahabat Husain ini Pak dijadikan oleh orang Syiah yang menjadi pengkhianatnya Husain untuk membuktikan kalau mereka itu cinta Husain, sehingga mereka setiap tanggal 10 Muharram Bapak mukul-mukul dada mereka, mukul-mukul badan mereka, bahkan sampai mereka kemudian melukai tubuh mereka. Karena waktu itu sahabat Husain sampai terputus lehernya karena dipenggal oleh Simr bin Jilsawan. Nah, ini saya tunjukkan juga ya. Ini hari raya mereka kemarin tanggal 10 Muharram ini. Ini hari raya mereka kemarin tanggal 10 Muharram. Kita bisa lihat bagaimana ritual sesat ini tidak pernah dilakukan atau tidak pernah dikenal di dalam Islam. Tetapi kemudian mereka mengklaim bahwa ini adalah ritual ya, yang kata mereka itu bagian daripada Islam. Kalau tadi sudah saya tunjukkan ya, biasanya kalau yang masih di Indonesia itu masih seperti ini. Biasanya mereka melakukan pukul-pukul ini. Kelihatan ya, seakan-akan mereka ambisi terbunuhnya sahabat Husain. Padahal yang membunuh sahabat Husain siapa? Ya mereka. Mereka tidak peduli dengan sahabat Husain yang dikepung oleh pasukannya Ubaidullah bin Ziyad. Padahal mereka ngakunya punya berapa? 120.000 pasukan. Setelah sahabat Husain terbunuh, barulah mereka nangis-nangis, jerit-jerit, seakan-akan mereka bersedih dengan terbunuhnya Husain. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi memang Syiah ini memang sangat licik ya. Jadi sangat licik melakukan penipuan. Nah, ini kita lihat di sini. Ini ritual mereka yang terbaru nih. Ini saya buat ritual setan. Karena memang tidak pernah dikenal ritual ini di dalam Nah, di dalam ajaran Islamnya. Kita lihat dulu videonya. Ini seperti ini videonya. Ini yang terbaru nih, yang kemarin tanggal 10 Muharram kemarin.
Di rata-rata di luar negeri ya, karena kalau yang di Indonesia kemarin kita cek mereka tetap mengeluarkan darah, tapi caranya adalah dengan cara khitanan massal dan donor darah massal. Ya, jadi dialih karena mereka belum mampu untuk melakukannya gitu kan ya. Mereka belum mampu melakukan sebagaimana yang dilakukan di luar negeri. Ya. Nah, ini juga kita dari sini nih, ya. Nah, coba jangan lihat ini. Di luar negeri nih, di Irak ini. Nah. Bayangkan Pak, ini ritual mereka ya. Dan kemarin mereka ngomong, kan ada acara di TV One itu kan ya. Si Umar Sa'ad ngomong, mana sesatnya Syiah, mana? Kayak ini orang sesat. Matamu orang delok gitu kan ya. Nah, ini coba kita lihat, ini ya ritualnya ini. Ini ritual berikutnya, ini 1442 Hijriah, baru ini kemarin. Mauqif takbir ya, jadi hari raya takbir itu apa? Melukai tubuh ya, para pecinta dan penolong Husain ya. Mereka sambil meneriakkan Haidar ya. Haidar itu gelar untuk sahabat Ali yang artinya adalah apa? Pemberani. Haidar ya. Jadi kita lihat mereka sudah melukai ya, tubuh-tubuh mereka dari sini. Nah, puncaknya itu di sini, Pak. Puncak setannya itu di sini nih. Nah, ini puncak setannya. Nah, ini dia. Ada di dalam Islam, Pak? Ada ajaran di dalam Islam? Di ajaran Yahudi dan Nasrani pun enggak. Di ajaran Hindu Buddha pun enggak. Tapi ada orang yang ngaku Islam, acaranya kayak gini. Sampai diperingati ya. Lebih kuat lagi Mas, gitu ya. Biar kepalamu terbelah gitu banyak. Kalau ini kan mengaku satu-satu ya. Saya nggak akan percaya mereka di Syiah beneran. Kecuali apa? Kalau mereka sampai terbelah kepalanya jadi dua, baru saya. Kalau cuma kayak gini ngaku sih ya kan. Kalau betul-betul dia Syiah beneran ingin merasakan bagaimana sahabat Husain ya, sahabat Husain itu sampai terbunuh gitu. Kalau mereka sampai pecah kepalanya dua, baru kita katakan apa? Bagus itu kan ya. Kalau bisa semuanya orang Syiah kayak gini kan seneng kita kan ya. Kita dukung gitu loh. Kalau itu nggak berani, kami siapkan itu kan ya. Kita pakai normal itu kan ya, mesin pemotong kayu itu kan ya, chainsaw itu. Mana ya, bayangkan juga kayak gini. Ini yang kemarin mereka laksanakan ritual. Nah, di Indonesia, jadi kalau ada orang Indonesia Pak yang ingin melakukan kayak gini, mereka pergi dulu Pak. Bisa mereka pergi ke Irak atau pergi ke Iran atau pergi ke Yaman atau ke tempat yang berani. Kalau di Indonesia mereka belum berani melakukannya. Mereka baru, nah tadi dia melalui apa? Khitanan massal dan donor darah. Yang penting apa? Darah itu betul. Nah, pertanyaannya Pak, apa baru kemudian kita katakan Syiah itu sesat kalau sudah mereka lakukan kayak enggak? Apa kita katakan orang yang mendem itu baru mendem kalau sudah mati dulu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sehingga Bapak sekalian, kita sebagai umat Islam harus sadar betul ya, ini mereka sudah ya, ini ritual mereka berikutnya lagi. Nah, ini yang sama ini ya.
Yang dipanggil apa? Ali. Jadi sambil nunggu itu bukan manggil Allah. Yang dipanggil apa? Ali. Benar ya? Jadi tahun ini saya lihat sudah makin meningkat ya. Kalau dulu biasa pakai pisau-pisau kecil dulu, sekarang udah pakai udah pakai apa parang ya. Kemungkinan tahun depan pakai kapak gitu kan ya. Nggak apa-apa. Mungkin tahun depan lagi pakai sensor. Nah, ini bodohnya orang siapa? Siapa yang mengajarkan kayak gini? Gak mungkin demi Allah sahabat Ali mengajarkan kayak gini. Gak mungkin. Siapa yang mengajarkan kayak gini? Yang mengajarkan ini adalah para syaitan gitu. Bisa lihat kepala-kepala mereka sudah. Bapak sekalian, ini diantara ritual Asyura yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ini, Pak. Ini 2020 kemarin, takbir ya, takbir 2020 ya. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kita wajib waspada dengan ritual-ritual mereka ini, termasuk ritual Asyura ini, Pak, karena dianggap Asyura ini sebagai bulan duka cita. Makanya kemudian keyakinan ini juga menyusup di kalangan kita orang-orang Islam yang ada di Jawa. Makanya di Jawa itu kemudian ada keyakinan kalau bulan Syuro itu nggak boleh bergembira, nggak boleh bersenang ya. Makanya di bulan Syuro tidak ada yang melakukan pesta pernikahan. Karena kenapa? Karena bulan Syuro itu bulan apa? Bulan duka cita. Tapi supaya nggak kelihatan penetrasi paham Syiah di situ, dimunculkanlah sosok yang bernama Nyi Roro Kidul yang diciptakan oleh dewa namanya Dewa Kaping Telu. Bayangkan ya, kalau kaping papat itu bayangkan, yang mana Nyi Roro Kidul ini ketika lahir masih kecil, dia langsung bisa berbicara dengan mengatakan apa? Saya adalah penguasa Poro Lelembut dan saya akan berdiam diri di laut selatan. Nah, ini kan apus-apusan. Masa ada penguasa lembut ya? Penguasa lembut itu ya iblis belum ya? Nah, ini makanya pas kalian ya, makanya saya mengajak itu kepada Bapak sekalian ya, mari kita mulai kikis gitu ya, keyakinan dilarangnya bergembira di bulan Asyura, sehingga nanti kedepannya yang mau menikahkan anaknya atau bapak-bapak ingin nikah lagi atau ingin nikahkan apa namanya anak-anaknya, nikahkanlah di bulan apa? Asyura. Nah, kalau yang mengaji aja nggak berani, lalu biasa orang ngaji dulu. Itu kalau saya ngaji wae wedi orang wani, terus bagaimana istiqomah? Ya kan jamaah, ada yang jamaah ngaji yang ada di Masjid Rahmat ini, oh ya, yang mau nikah adik yang muda-muda ini, ya. Kalau ada anak di antara yang muda mau nikah, sampaikan kepada calon mertuanya. Misalnya calon mertuanya Mbak apa namanya? Mbak Wandi ya. Kalau ada nikah bulan Syuro, kalau bisa tanggal 1 Muharram, nggak mau orangnya saya tokoh, malah kebetulan. Kalau nggak ada yang datang kebetulan kan, lancar, ya murah, gitu kan ya. Nggak ada yang datang. Ini kadang-kadang kita yang ngaji nggak berani, ya. Makanya pasti apalagi yang akan mengikis Pak. Ya, karena kalau kita nggak kikis Pak, nanti sampai anak keturunan kita juga yakin Pak, bulan Syuro itu bulannya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul ini mantul. Kapan jenengan lihat sendiri Nyi Roro Kidul mantul? Kan ada perundangan.
mantu cucuku sing nomor sekawan ibu gue kan ada. Nah jadi itu tadi dihapus-hapus aja cerita-cerita neurologi itulah, makanya jangan ada yang percaya bulan Haram itu sebagai bulan untuk berduka cita, sebagaimana walaupun kita berduka cita pada nonton bunuhnya saat, tapi bukan kemudian berarti kemudian itu dijadikan apa? Karena kalau itu dijadikan tentunya apa? Kewafatan Rasulullah lebih layak untuk dijadikan sebagai hari apa? Duka cita daripada kewafatannya siapa? Sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan anak-anak keturunan kita dari paham Syiah ini. Dan kemudian nanti saya ingatkan Pak dari GBN, silahkan nanti tanggal 30 September kalau bisa anak-anak kita diajak ke anak mudanya untuk nonton film PKI itu ya. Nanti Bang Wadi mungkin bisa memberikan prolog gitu banyak kayak gini ya, udah ya. Karena menarik juga Pak ya. Saya baru tahu setelah kemarin mengkaji film PKI ini, ternyata dulu Pak nama pasukan pembantai rakyat dari PKI ini ternyata ada dua nama pasukannya dia. Satu namanya Wisang Geni, satu namanya Paso Hati. Itu pasukan eksekutor itu Pak. Nah ini kan perlu dicari dia. Padahal hari ini lagi masyhur di kota kita ya. Wisang Geni kalau Paso Hati. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah film PKI itu, ini pasukan eksekutor di lapangan. Nah ini kan sejarahnya perlu kita kaji, perlu kita tahu supaya anak-anak kita paham bahwa hari ini PKI ini nyata ya. Mereka sudah beraksi, mereka sudah melakukan banyak hal. Ya, salah satunya kemarin mereka ingin mengubah Pancasila melalui apa? BPIP. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, menjaga bangsa dan negara ini dari tangan-tangan yang tidak, ya tangan-tangan kotor yang ingin menghancurkan negara ini. Dan semoga kita dijaga oleh Allah sampai nanti kita bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.